waspada untuk menyeberang. Begitu sampai di sana, kita akan langsung mengendap. Kita serbu mereka dengan serangan yang mendadak. Rak Kembar benar-benar telah mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Ia juga membakar semangat mereka melalui menebar janji-janji bahwa mereka yang berjasa pada negara akan mendapat anugerah pangkat yang tinggi. Rak Kembar juga menjanjikan kepada para pendukungnya untuk bersama-sama Mukti Wiwoho, tidak sebaliknya Hamukti Lorolopo. Rak Kembar akhirnya kini memberi isyarat untuk naik ke atas perahu yang telah tersedia di tempat itu tanpa rasa curiga sedikit pun. Mengapa ada banyak perahu bagai dengan sengaja disiapkan untuk menyambut kedatangan mereka. Rak Kembar merasa penyerbuan itu terlalu mudah. Lebar sungai yang setara separuh lebar tambak Segaran bisa menyulitkan bagi yang tidak bisa berenang. Namun dengan tersedianya perahu-perahu penyeberangan itu, terasa kini penyerbuan itu sangat mudah. Bahkan untuk membekuk gerombolan para petualang di Karangwatu itu pun juga sangat mudah. Rak Kembar bahkan kini menjadi sangat tidak sabar untuk bisa sampai ke seberang. Itulah sebabnya Rak Kembar menempatkan diri untuk bergabung dengan perahu yang paling besar yang diisi oleh 10 orang. Disusul perahu berikutnya yang menampung sejumlah itu pula. Disusul lagi oleh perahu berikutnya dan juga perahu-perahu selanjutnya. Tidak seorang pun dari mereka yang menyadari bahaya tengah mengintai. Sungai yang dalam kini mengalir dengan tenang, dengan air yang serasa tidak bergerak, namun di bagian bawah ada arus yang tidak wajar. Itulah arus bawah yang sulit ditebak kemana geraknya. Apalagi yang berada di arus bawah itu bukanlah keadaan yang wajar. Tentu karena ada puluhan orang yang berenang di kedalaman dan mereka bisa bertahan di bawah air karena menggunakan ruas bambu seruling untuk bernafas. Betapa kini terperanjatnya Rak Kembar yang hampir sampai di seberang itu ketika tiba-tiba perahu yang ditumpangnya bergoyang. Apa ini? Betapa kuatnya goyangan itu hingga menyebabkan perahu itu terbalik dan penumpangnya tercebur berhamburan. Tidak bisa ditolak lagi kemalangan yang datang karena kemudian pisau-pisau dari bawah air kini menawarkan tikaman yang mematikan. Apa yang terjadi itu tidak hanya menimpa perahu dari Rak Kembar, tetapi juga perahu-perahu di belakangnya yang kini jungkir balik menumpahkan semua penumpangnya. Serangan yang datang dengan cara yang tidak terduga-duga itu mengisap habis kekuatan yang dibawa oleh Rak Kembar. Kekuatan yang dipikir cukup untuk menggilas Karangwatu itu kini langsung larut memberi warna merah pada sungai. Seorang prajurit kini mengalami kesulitan yang luar biasa setelah ia tercebur ke dalam air karena ia tidak bisa berenang. Air sungai yang bagai tanpa dasar itu kini telah menyulitkannya. Namun kemudian ayunan pisau yang menghunjam perutnya telah menyebabkan prajurit itu dengan sekuat tenaga kini membayangkan raut wajah adiknya. Adik perempuan satu-satunya yang sedang sangat membutuhkannya setelah kedua orang tuanya meninggal. Kecemasan yang luar biasa kini telah dihadapi prajurit itu. Tidak sekedar takut terhadap datangnya kematian, tetapi lebih karena cemas ia memikirkan Sriwidati. Siapa nanti yang akan melindunginya setelah ia juga pergi untuk selama-lamanya. Mati aku. Prajurit itu kini mengalami kesakitan dan kebingungan yang luar biasa. Namun tidak ada kalimat yang bisa dituntaskan dalam teriakan itu karena arus bawah kini telah menyeretnya masuk ke pintu gerbang kematian. Rak Kembar kemudian memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya untuk melesat berenang sekuat-kuatnya. Namun Rak Kembar kini harus menahan nafasnya ketika ia sampai di seberang
karena ia telah disambut dengan ujung tombak yang terarah ke mukanya. Senyap dan tanpa ada kedaguan yang menjadi pertanda serangan yang akan digelar itu langsung selesai. Yang ada kini tinggal kegiatan mengikat sisa penyerbu yang telah menyerah dan membiarkan mereka yang terlanjur menjadi mayat untuk ikut hanyut bersama aliran sungai. Rak Kembar kini merasa jantungnya akan terlepas. Rak Kembar yang dipaksa meletakkan tangan di atas kepala kini memperhatikan bagaimana nasib segenap anak buahnya dan merenungkan bagaimana cara mempertanggungjawabkan peristiwa yang terjadi itu di depan Senopati Panji Suryomanturo, bahkan juga di depan Gajah Mada, orang yang sangat tidak disukainya. Rak Kembar tiba-tiba terjengkang ketika seseorang kini menendang dadanya. Apa yang dialami oleh Rakrean Kembar itu meleset jauh dari apa yang telah dibayangkannya. Seorang laki-laki dengan wajah yang dihitamkan jelaga kini telah menggelandangnya. Dan hal itu menyebabkan Rak Kembar jatuh bangun. Rak Kembar tidak melihat hanya dirinya yang mengalami nasib yang seperti itu, tetapi juga sisa-sisa anak buahnya yang selamat. Pertempuran yang dibayangkan akan berlangsung dengan seru itu, angan-angan untuk menangkap pimpinan orang-orang Karangwatu ternyata tidak terwujud. Sebaliknya, dalam waktu yang sangat singkat, Rak Kembar harus meletakkan tangan di belakang dan diikat menggunakan tali jenggot. Tinggal 10 orang, keluh Rak Kembar dalam hatinya. Yang 10 orang itu dipaksa meletakkan tangan di atas kepala. Beringas wajah orang-orang yang berwarna hitam itu oleh amarah yang tidak tertahankan. Marah karena ada orang yang telah lancang berani masuk ke wilayah mereka. Siapa pimpinannya? Tiba-tiba terdengar kini sebuah suara. Anak buah Rak Kembar kini menoleh mengarahkan wajah pada dirinya. Rak Kembar kini tidak mungkin lagi menghindar. Jadi kau pimpinannya. Kembali kini Rak Kembar yang berjongkok itu terjerembab oleh tendangan dari arah belakang yang telah menghajar punggungnya. Rak Kembar yang amat menyesali kecerobohannya itu berusaha untuk menahan rasa sakit. Siapa namamu? Tanya orang yang berbadan kempal itu. Belum lagi Rak Kembar menjawab, orang-orang berwajah hitam yang tengah mengelilingi dirinya kini menyibak. Mereka memberi kesempatan kepada orang yang agaknya memiliki pengaruh yang amat besar, termasuk orang-orang yang mencecar Rak Kembar. Orang-orang itu kemudian melangkah mundur perlahan. Berapa jumlah tamu yang datang, Mandrawo? Bertanya orang yang paling berpengaruh itu. Rupanya pemilik tubuh kempal itu bernama Mandrawo. Dengan sangat sigap, ia kemudian menjawab. Tamu yang datang tidak diundang ini tidak jelas berapa jumlahnya, Raden. Akan tetapi, hanya mereka ini yang tersisa. Rak Kembar kemudian memperhatikan orang yang dipanggil dengan sebutan Raden itu dengan lebih cermat. Namun tidak mungkin baginya untuk mengenali siapa orang itu karena wajahnya amat hitam dilabur jelaga. Akan tetapi, Rak Kembar kemudian menandai ada yang aneh pada sosok yang disebut Raden itu. Dengan segera, Rak Kembar menduga orang itulah yang oleh Gajah Mada ditandai sebagai pemilik nama Panji Rukmamurti. Dengan obor yang telah disiapkan, Raden Panji Rukmamurti memperhatikan wajah dari Rak Kembar. Rakhiran Kembar rupanya. Rak Kembar kini terkejut, kaget karena orang itu ternyata mengenal dirinya. Kau mengenalku? Tanya Rak Kembar. Ya, aku mengenalmu dengan sangat baik. Sebaik kamu mengenali dirimu sendiri. Rak Kembar adalah sahabat akrab dari Rakhiran Tanca. Sahabat akrab dari Rakhiran Kuti, juga berteman dengan Rakhiran Banyak, Rakhiran Pangsa, dan Rakhiran Yuyu.
Berada di mana dirimu 9 tahun yang lalu ketika Rakuti tengah menarikan tembang kematian? Kau tidak terlibat dalam makar itu, dan hal itu sangat sungguh aneh. Rakrean kembar kini amat penasaran. Rak kembar berusaha untuk mengenali wajah orang di depannya. Tidak hanya berusaha untuk mengenali wujud lahiriahnya, tetapi juga dari suaranya. Namun Rak kembar ternyata tidak mampu menebak siapa pemilik suara yang diubah-ubah itu. Juga ia tidak mampu menerka wajah milik siapa di balik jelagah hitam yang dilulurkan ke permukaan wajah itu. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Rak kembar. Panji Rukmamurti kini tertawa. Namun ia tidak berkeinginan untuk membuka jati dirinya. Harus kuakui, telik sandi pasukan Bayangkara memang luar biasa. Mereka telah mampu mengendus tempat ini. Sayang, yang mereka ketahui hanya permukaan saja. Telik sandi Bayangkara tidak mampu menebak seberapa besar kekuatan yang kuhimpun di tempat ini. Sungguh aku tidak mengerti, mengapa Gajah Mada malah mengirim orang yang tidak memadai sepertimu, menugasi Rakrean kembar untuk menyerbu Karangwatu. Apa yang bisa dilakukan oleh Rak kembar? Rak kembar kini bertambah penasaran. Sosok yang berwajah hitam di depannya itu tahu terlalu banyak, bahkan sangat merendahkan kemampuannya. Namun Rakrean kembar yang semula tersinggung itu memang harus mengakui bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menggempur komplotan di Karangwatu itu. Bahkan dengan cara yang amat gampang, ia kemudian dapat dibekuk. Raden Panji Rukmamurti kemudian akan melanjutkan kata-katanya, tetapi ia batalkan karena kemudian salah seorang anak buahnya berlari mendatanginya. Orang itu basah kuyup karena memilih berenang dalam menyeberangi sungai. Raden, apa yang akan kamu laporkan? Di luar ada kekuatan yang lebih besar yang akan menyusul menyerbu tempat ini. Seberapa besar? Berkekuatan jauh lebih besar. Mungkin 500 orang. Hening kini mulai menggerata dan membungkam semua mulut, termasuk mulut dari Raden Panji Rukmamurti. 500 orang tentu adalah jumlah yang besar dan merepotkan, tetapi tidak nampak kecemasan apapun di wajah Raden Panji Rukmamurti. Bagaimana dengan Paman Rangsang Kumuda? Apakah ia sudah kembali? Tidak ada yang menjawab, dan itu sudah merupakan jawaban. Baiklah, berapapun jumlah mereka, itu tidak masalah. Mari kita menyambut kehadiran mereka dengan senang hati. Kita jadikan tempat ini sebagai kuburan mereka. Sebelum itu, ikat orang-orang ini. Perintah itu tidak perlu diulang dan semua orang kemudian langsung berhamburan. Raden Panji Rukmamurti tertawa pendek. Tawa yang ditujukan kepada Rak kembar itu kemudian dilanjutkan dengan penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Rak kembar bahkan kini tidak bisa memanfaatkan tangannya untuk membasuh ludah yang menyembur mengenai wajahnya. Karena kau Rak kembar, mestinya dengan senang hati aku akan menyambut kehadiranmu. Akan tetapi, karena kedatanganmu berniat untuk mengganggu ketentraman tempat ini, maka akan kusiapkan sebuah siksaan yang pasti akan menyebabkan kau pilih mati. Rak kembar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Rasa nyeri akibat hajaran di punggung dan dadanya kini mulai terasa. Namun lebih dari itu, rasa sakit yang muncul di hati jauh lebih perih, teramat pedih. Pedih itu nantinya akan menjelma menjadi rasa malu yang bukan kepalang karena menjadi bahan olok-olokan serta tertawaan orang semacam Pait. Rak kembar tidak habis pikir bagaimana orang-orang di Karangwatu itu menyadari adanya serangan yang bakal menyerbu tempat mereka. Serbuan dalam jumlah yang besar berkekuatan nyaris 500 orang itu
ternyata tidak menyebabkan Panji Rukmamurti merasa ketakutan. Dengan penuh keyakinan karena merasa benteng perlindungan yang dimilikinya demikian kuat, pemuda tampan yang berkumis tipis itu kemudian memimpin langsung dalam menghadapi penyerbu yang akan datang. Sebenarnya bukan perkara yang gampang untuk menyeberang masuk ke tempat itu. Karangwatu dikelilingi pagar kayu yang disamarkan dalam semak dan perdu, dijaga amat rapat oleh para penghuninya dengan anak panah yang siap untuk dilepas. Penyamaran yang mereka lakukan benar-benar menyatu dengan alam sekitarnya karena berbagai daun dan rerumputan kini melekat pada tubuh mereka. Jangankan pada malam hari, bahkan di siang hari sekalipun akan sulit untuk menandai keberadaannya. Lalu di bawah air juga telah disediakan hadangan yang tidak terduga. Pendukung Raden Panji Rukmamurti adalah para perenang dan juga penyelam yang andal. Dengan hanya menggunakan batang bambu seruling untuk bernafas, mereka mampu menempatkan diri di bawah permukaan air dalam waktu yang lama. Selanjutnya, perlindungan yang terkuat adalah jebakan-jebakan di sepanjang tepian Karangwatu karena ada banyak lubang maut yang mengandung jebakan. Tidak terlihat jebakan itu karena telah ditutup dengan dedaunan. Padahal di dalam lubang yang dalam itu terdapat kayu-kayu yang diruncingkan yang siap menyambut siapapun yang akan terperosok. Ratusan anak panah yang siap melesat benar-benar banyak karena menjadi bagian dari jebakan itu. Seseorang yang tidak berhati-hati dalam langkah bisa jadi kakinya akan mengenali tali yang merentang yang kemudian selanjutnya akan mengungkit anak panah itu untuk lepas dari busurnya. Semua jebakan yang siap menjemput itu bisa jadi bernilai lebih besar dari jumlah 500 atau bahkan 1000 pun orang-orang yang akan datang menyerbu. Sementara secara alamiah Karangwatu benar-benar terlindung. Di bagian belakang ada tebing yang menjulang tinggi yang tidak mungkin dituruni atau dinaiki. Raden Panji Rukmamurti merasa tidak perlu menempatkan orang-orang untuk menjaga tebing itu. Namun ternyata perkiraan dari Raden Panji Rukmamurti salah, atau Rangsang Kumuda juga punya penilaian yang salah karena dalam pendadaran yang dilakukan melalui gemblengan yang keras dan kasar, para prajurit Bayangkara benar-benar telah dirancang untuk menghadapi keadaan yang tidak masuk akal. Sayangnya waktu itu sedang malam. Andai kata hari itu siang, Raden Panji Rukmamurti akan melihat berapa orang yang kini memanjat turun merayap tebing yang menjulang tinggi itu. Di antaranya bahkan ada yang tidak memerlukan tali. Bulan yang keberapa hari lewat dari purnamanya, dan oleh karenanya bentuk bulan saat itu tidak lagi bulan. Ia memanjat semakin tinggi dan punya cukup kekuatan untuk menerangi keadaan. Adalah Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryomanturo yang merasa aneh setelah ia menilai keadaan di depannya. Pimpinan pasukan Jolopati dan pasukan Sapu Bayu itu memperhatikan remang-remang di seberang sungai dengan perasaan yang amat curiga. Tidak ada jejak apapun, tidak ada jejak pertempuran. Apa yang terjadi dengan Rakrian Kembar? Tanya Senopati Panji Suryomanturo seperti kepada dirinya sendiri. Oh, keadaan ini sungguh sangat aneh. Padahal Rakembar pasti berada di tempat ini. Kuda-kudanya yang menunjukkan itu, jawab Senopati Haryo Teleng. Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryomanturo bertindak dengan lebih cermat. Setidaknya mereka adalah prajurit yang menapaki pengalamannya sejak dari bawah melalui berbagai perang dan juga pertempuran. Kedua senopati itu bahkan terlibat sangat jauh dalam pertempuran untuk mengusir orang-orang Cina, meluluh lantakkan barisannya sampai ke ujung Galuh. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa itu berniat untuk menghukum Raja Kertanegara dan mereka terpaksa kembali dengan keadaan berantakan. Berbekal dengan pengalaman itu,
Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryomanturo tidak melakukan tindakan yang gegabah. Beberapa buah perahu yang telah tersaji di tempat itu sungguh sangat juga mencurigakan. Perahu itu sangat aneh. Ya, jawab Senopati Suryomanturo. Kalau aku penghuni tempat itu, aku tentu tidak akan meletakkan perahu di sini. Mestinya diletakkan di sana. Ya, itu adalah jebakan. Senopati Haryo Teleng kini terkejut. Ada sesuatu yang kini tertangkap oleh matanya. Edan, ada apa? Ini adalah benar-benar jebakan. Kurasa ada banyak orang yang menyelam di bawah itu. Lihat itu. Senopati Suryomanturo dan Senopati Haryo Teleng akhirnya meyakini benda-benda yang mencuat dari dalam air itu adalah jelas batang bambu yang digunakan untuk bernafas. Benda itu kini hilir mudik ke sana kemari menjadi pertanda di bawahnya ada seseorang. Apabila kita bisa menemukan satu mayat saja, hal itu akan menjawab rasa penasaranku tentang bagaimana nasib dari Rakembar. Senopati Panji Suryomanturo dan juga Senopati Haryo Teleng yang berdiri di tepi sungai yang mengalir dengan tenang itu akhirnya kini mundur untuk menemui segenap anak buahnya yang tengah melakukan baris pendem. Tidak seorang pun yang kini berdiri. Semuanya rapi untuk berlindung. Dengan singkat, Panji Suryomanturo dan Haryo Teleng kemudian menyampaikan taklimat kepada para anak buahnya yang disimak dengan kesungguhan. Prajurit Tawang Alun, Panji Suryomanturo kini menyebut nama yang dipanggil, kemudian bergegas untuk mendekat. Berjalanlah di sepanjang tepian sungai ke hilir. Periksa apakah ada mayat yang mengapung atau tidak. Begitu kamu menemukannya, kau harus langsung kembali. Baik, jawab prajurit Tawang Alun. Ketika menyusur sepanjang tepian sungai, prajurit Tawang Alun melihat apa yang diceritakan oleh pimpinannya adalah benar adanya. Ada banyak ujung bambu yang mencuat dari dalam air, dan hal itu merupakan bukti nyata ada orang yang berada di bawah permukaan air. Edan, desis Tawang Alun. Prajurit Tawang Alun tidak harus pergi terlalu jauh ketika ia kemudian menemukan bukti yang dicari. Sesosok mayat kini mengapung telentang tidak ikut hanyut karena ia tersangkut oleh sesuatu. Bagaimana? Dugaan Senopati benar. Aku menemukan satu mayat yang tersangkut dengan telentang, jawab Tawang Alun. Setelah hening beberapa jenak, Senopati Haryo Teleng akhirnya angkat bicara. Sifat dadakan dalam serbuan gugur di sini. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk menyerbu karena mereka justru sedang menunggu kita. Kurasa sudah ada banyak jebakan yang akan menyambut kita di bawah air. Di balik pagarnya pasti juga ada jebakan. Menurutku, kita menunggu siang dulu untuk bisa melihat keadaan dengan lebih jelas. Ya, jawab Suryomanturo. Kita tidak punya pilihan lain selain untuk menunggu siang. Akan tetapi, apa salahnya bila kita sekarang juga bermain-main? Kita hujani mereka yang berada di bawah permukaan air itu dengan anak panah. Nah, ya, aku setuju, jawab Haryo Teleng. Maka tidak perlu ada yang disembunyikan lagi. Para prajurit yang dibawa oleh Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryomanturo itu kemudian berbaris di sepanjang tepi sungai dengan sikap seolah masing-masing akan menyeberang dengan berenang. Dari perlindungan di balik pagar bambu dan semak yang rapat, Raden Panji Rukmamurti kemudian memperhatikan tamu-tamu yang tidak diundang itu dengan seksama.
"Ayo menyeberanglah kalian," Raden Panji Rukmamurti berkata. Akan tetapi kemudian Raden Panji Rukmamurtilah yang kini harus terkejut. Sebagaimana anak buahnya yang menyelam di bawah air kini juga terkejut manakala dengan mendadak Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryomanturo berteriak dengan bersama-sama. Teriakan itu ternyata menjadi sebuah isyarat. Dengan sangat cepat, anak-anak panah itu langsung berhamburan untuk menembus air. Permukaan air yang semula tenang kini segera menggeliat seolah-olah di bawah sungai ada ikan yang besar yang tengah menggerakkan tubuh. Maka celaka orang-orang yang tengah melaksanakan tugas khusus pencegatan di bawah air itu. Bila anak panah tengah mengenai tubuhnya, maka dengan sendirinya ruas bambu yang digunakan untuk bernafas itu akan terlepas dan memaksa mereka untuk keluar ke permukaan. Perbuatan itu menjadikan nasib mereka lebih malang lagi karena mereka menjadi sasaran bidik dan bulan-bulanan prajurit. "Serang mereka! Lindungi teman-teman kita!" Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Semula anak buah Raden Panji Rukmamurti kebingungan tidak memahami apa yang tengah terjadi. Tetapi kelambatan memahami keadaan itu harus mereka tebus dengan melepas anak panah mereka. "Cukup, semua mundur!" Senopati Panji Suryomanturo kini memberi perintah. Senopati Panji Suryomanturo harus menjatuhkan perintah itu karena berada di tempat yang terbuka dan juga tanpa perisai. Sementara anak panah balasan itu tidak ada gunanya karena musuh terlindung dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Namun Panji Suryomanturo merasa puas karena sejenak kemudian permukaan air sungai itu berubah menjadi warna merah. Dalam sekejap, mayat-mayat yang mengapung dan puluhan anak buahnya yang terluka parah menjadi penyebab kemarahan dari pimpinan gerombolan Karangwatu itu. Keparat! Raden Panji Rukmamurti kini mengumpat. Jadi mereka menunggu siang. Ya, mereka tidak punya keberanian untuk menyerang, Raden, jawab Mandrawa. Tidak apa, kita berikan saja siang yang mereka butuhkan. Semua tetap waspada dan berada di tempat masing-masing. Jangan ada yang lengah. Aku mengantuk sekali. Aku harus melanjutkan istirahat supaya besok aku bisa menjemput tamu-tamu itu dalam keadaan segar. Mandrawa, kau wakili aku dalam memimpin pertahanan malam ini. Dengan melenggang, Raden Panji Rukmamurti kini kembali. Sama sekali tidak ada beban kecemasan di hatinya. Meskipun lawan memiliki jumlah yang berlipat, jumlah itu nantinya pasti akan menyusut. Hal itu sangat ia yakini karena ia telah merancang jebakan-jebakan khusus yang telah dirancang untuk menghadapi serbuan semacam itu. Namun, bahwa tempat itu telah menjadi perhatian dari Mojopahit, Raden Panji Rukmamurti harus memikirkan langkah ke depan. Setidaknya Karangwatu harus segera ditinggalkannya. Raden Panji Rukmamurti menghitung bila Mojopahit mengirim seluruh kekuatan Jolopati misalnya, sekuat apapun Karangwatu pasti tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Suasana sangat hening dan damai ketika Raden Panji Rukmamurti kembali ke tempat tinggalnya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendopo. Pemuda tampan yang menyamarkan diri dengan menghitamkan wajahnya dalam bentuk garis-garis itu menyempatkan memperhatikan tebing di belakang pendopo. Cahaya rembulan yang terang kini menyapu permukaan tebing itu dan memberi kesan menakutkan. Raden Panji Rukmamurti yang kemudian memasuki bilik pribadinya menyempatkan untuk berhenti di depan pintu. Tatapan matanya yang tajam kini ditujukan kepada pengawal khusus yang bertugas untuk menjaga keamanannya. Berdiri tegak bagai tonggak kayu, pengawal khusus itu menjaga kiri dan kanan pintu. Wajah aslinya tidak jelas karena wajahnya juga dihitamkan seperti milik Raden Panji Rukmamurti.
menjaga diriku dengan baik. Siapa tahu orang-orang yang menyerbu itu ada yang berhasil menyusup sampai ke tempat ini. Aku akan melanjutkan tidurku dulu. Namun 2 orang pengawal itu memiliki jawaban yang tidak wajar. Mohon maaf, Raden. Mungkin kita tidak punya waktu untuk beristirahat, Raden. Kenapa? Tanya Panji Rukmamurti. Karena kita akan menempuh perjalanan yang jauh mulai dari sekarang, Raden. Raden Panji Rukmamurti kini mengerutkan kening. Mau kemana? Siapa kalian ini? Raden kami tangkap dan harus ikut kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Raden di hadapan Undang-Undang Kutara Manawa. Bila harus merasakan disengat tawon, itulah saatnya. Atau kalau harus merasa kejatuhan kelapa tepat mengenai kepala, itulah saatnya pula. Bisa juga seperti dipatuk ular bandotan yang bisanya sangat beracun, atau dikejutkan oleh gempa bumi yang datang dengan tiba-tiba telah membelah tanah tempat kakinya berpijak. Raden Panji Rukmamurti kini bertambah bingung ketika tiba-tiba bermunculan orang-orang yang tidak dikenal, yang sebagian melabur wajah dengan jelaga dan yang sebagian lain tidak. Orang-orang itu jelas bukan dari anak buahnya. Raden Panji Rukmamurti berdebar ketika melihat adanya ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh orang-orang itu. Siapa kalian? Tanya Panji Rukmamurti dengan suara yang bergetar dan tidak mampu menutupi rasa cemasnya. Kami pasukan Bayangkara, jawab orang yang berdiri di depannya. Panji Rukmamurti kini hanya bisa pasrah ketika orang-orang yang tidak dikenal itu menelikung tangannya ke belakang dan kemudian mengikat tubuhnya dengan menggunakan tali jenggot yang sangat kuat. Cara mengikat yang dilakukannya juga menggunakan cara khusus yang tidak memungkinkan adanya peluang untuk meloloskan diri. Tidak jauh dari tempat itu, wajah Rakembar merah padam. Wajahnya kini tiba-tiba menebal melebihi kulit gajah yang paling tebal. Ini dia pahlawan yang ditunggu-tunggu kepulangannya itu. Rakrean Kembar semula tidak mengenali siapa saja orang-orang yang berdiri di depannya itu karena semua wajah kini telah dihitamkan dengan menggunakan jelaga. Namun Rakembar masih bisa mengenali suaranya. Orang yang baru berbicara itu adalah Bayangkara Riung Samudra. Bagaimana Rakembar? Upayamu untuk menggulung Karangwatu berhasil? Rakembar merasa lebih baik bila dikelupas wajahnya. Setidaknya memang ada penyesalan di hatinya, namun mau apa dikata, nasi kini telah menjadi bubur. Apa yang telah terjadi kini terlanjur dengan hasil yang berupa kotoran yang telah belepotan di wajahnya. Akan tetapi orang-orang yang dikenalnya sebagai Bayangkara, Joyoboyo, Riung Samudra, Panjang Sumprit tidak memberikan perhatian kepadanya terlalu lama. Bayangkara Joyoboyo kini bertindak cekatan dengan membebaskan Rakrean Kembar dari ikatan talinya. Demikian juga dengan 10 orang anak buahnya yang tersisa. Berapa orang yang kau bawa? Tiba-tiba terdengar seseorang bertanya dari arah belakang. Rakembar kini berbalik. 50 orang, jawab Rakembar dengan lidah yang keluh. Sulit kini membaca bagaimana isi hati di balik wajah Bayangkara Lembu Pulung yang telah dihitamkan itu. Lembu Pulung menebar pandangannya memperhatikan keadaan dengan sangat seksama. Ia menyusur tebing tinggi di belakang bangunan induk, menggerataki bangunan induk yang berbentuk pendopo dengan bangsal panjang yang juga berantap rumbia. Lembu Pulung akhirnya menjatuhkan pandangan matanya ke halaman luas yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan apa saja. Dengan luas yang 2 kali lipat Tambak Segaran atau lebih kurang, Karangwatu pasti sanggup menampung prajurit sebesar Jolopati sekalipun. Ke depan, Karangwatu bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya. Beruntunglah sepak terjang dari orang-orang Karangwatu itu
berburu Kamanungsan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Riung Samudra yang mendekat. Kita tinggalkan. Pekerjaan sisanya biarlah dituntaskan oleh Rakembar yang akan dibantu oleh Haryo Teleng dan Suryo Manturo. Lembu Pulung kini menjawab. Jawaban itu mengagetkan Rakembar yang makin merasa tidak nyaman. Rakembar membayangkan ke depan ia akan mengalami kesulitan yang besar, tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada para pimpinannya. Melangkah tanpa izin pemimpin, hal itu sudah merupakan kesalahan yang berat. Apalagi kini terbukti terlalu besar korban jiwa yang jatuh sebagai akibat kecerobohan yang telah diperbuatnya. Kedepan pula namanya akan menjadi buah bibir. Siapapun pasti akan mentertawakannya. Para gadis kini tidak lagi mengaguminya dan mereka akan menjadikannya sebagai bahan guyonan. Masih ada satu lagi pekerjaan yang belum kita selesaikan, ucap Joyoboyo. Semua kini menunggu jawaban Joyoboyo. Kita belum mendapatkan rangsang Gomuda. Orang itu tidak ada. Aku sudah memperoleh keterangan itu. Kita akan tinggalkan tempat ini. Menjadi lebih jelas bagi Rakembar manakala dari balik dinding, dari tempat-tempat yang terlindung itu kemudian bermunculan orang-orang yang masing-masing melakukan penyamaran sedemikian rupa sehingga sulit membedakan antara Bayangkara atau orang-orang Karangwatu. Rakembar sulit memahami bagaimana pasukan Bayangkara bisa hadir di tempat itu tanpa mereka ketahuan.